الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, dialah Allah yang menciptakan bagi kalian, membuat bagi kalian dari pepohonan yang hijau, dia jadi api. Fa idza antum minhu tuqidun, dari api itu kalian bisa menyalakan, membakar berbagai macam kebutuhan kalian. Bukankah Allah walaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadir, bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi itu amat mampu untuk ayakhluqa mislahum, menciptakan generasi-generasi berikut seperti mereka. Bala, tentulah pasti dia bisa. Wa huwal khallaqul alim, karena dia adalah zat yang maha mencipta, dia adalah zat yang maha mengetahui. Allah marhamna bil Quran. Ayah bunda, ini masih kelanjutan kemarin kisah Wa'il bin As atau kisah Umayyah bin Khalaf. Kemarin lupa dikasih PR. Cari itu siapa nih orang yang nantangin Rasulullah. Kisahnya bagaimana dia bawa tulang dan dia patahkan di hadapan Rasulullah dan dia bilang, siapa yang sanggup untuk menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lagi. Dan ini dijawab sama Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan yang dekat, dengan contoh yang enggak susah untuk dicerna. Ketika Allah bilang, katakan Muhammad, yang mampu menghidupkan adalah yang pernah menciptakannya kali pertama. Dan contohnya kata Allah, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, dari pepohonan yang hijau Allah mampu menciptakan api. Fa idza antum minhu tuqidun, hingga kalian bisa menyalakan berbagai macam kebutuhan kalian. Ini siklus hidup ayah bunda. Siklus hidup yang dari surat Yasin sudah kita pelajari, di banyak surat juga sudah kita pelajari. Pernah bahkan kita bilang tentang roadmap jalan hidup kita sampai menuju Allah. Kita sudah pernah bahas. Dan sama kalau pepohonan itu nggak melulu selamanya hijau, dia bakal pernah nanti akan menguning, dia akan menghitam, dia akan mati. Kita sudah bahas itu dalam surat Al-Kahfi, sudah ada tuh. Wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Udah ada. Dalam surah Al-A'la juga begitu. Jadi kalau pengen lihat lagi itu ayat, nanti cari posting di grup. Wadrib lahum masalah hayati dunia. Perumpamaan dunia itu kayak begitu kata Allah. Seperti air memunculkan tumbuhan itu tumbuh besar dan mati ketiup angin, hilang.
Jadi siklus hidup segitu pendeknya disebut sama Allah dalam satu ayat. Dalam surat Al-A'la lebih pendek lagi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah, dari mulai kalimat walladzi akhrajal mar'ah. Allah yang mengeluarkan apa mar'ah, ingat kan? Rerumputan. Rerumputan yang kadang banyak orang nggak sadar. Dia tumbuhnya itu kita nggak sadar. Tiba-tiba udah jadi gulma. Faja'alahu utha'an ahwa. Dan diinjak orang. Nggak pernah disiram. Faja'alahu utha'an ahwa. Dia jadi hitam, terbakar, mati. Jadi segitu cepatnya. Hadirnya orang nggak peduli, matinya juga banyak orang nggak peduli. Dan betapa banyak makhluk-makhluk Allah yang kayak begini. Termasuk manusia. Banyak yang matinya, lahirnya, orang pada nggak peduli. Matinya, orang nggak peduli. Kecuali mereka yang Allah rahmati. Jadi hidupnya berarti bagi orang banyak. Berarti bagi Allah, berarti bagi orang banyak. Matinya juga berarti bagi Allah, berarti bagi orang banyak. Nah ini siklus hidup. Nanti cari sama ayah bunda dari alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ka'an ahwa. Dan Allah sudah tetapkan siklus hidup. Dan ayah bunda, apakah kematian itu bermanfaat? Jawabannya iya. Pepohonan yang hijau, begitu dia mati, daunnya berguguran, maka dia akan berguguran di sekitarnya. Dan itu serpi-serpihannya, seresahnya, itu akan jadi humus. Dan humus itu kompos yang paling bagus buat tanaman. Nanti kalau makin panjang lagi itu siklusnya, ditelan sama bumi, termasuk semua makhluk, manusianya, hewannya, segala macam, matinya masih bermanfaat buat bumi. Ayah Suhadi itu yang kerja di eksplorasi bakal ngerti itu. Bahwa minyak, tambang, macam-macam tuh. Itu asalnya dari fosil-fosil makhluk-makhluk hidup. Jadi yang udah puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Kalau itu dicerna sama bakteri, sama mikroorganisme, ntar dia akan jadi tanah yang bagus, ntar bakal jadi macam-macam lah. Jadi tambang, bahkan jadi minyak. Itu karenanya, kata Allah, lihat, perhatikan. Dari pohon yang hijau, nanti jadi api. Apakah nanti jadi batu bara, apakah nanti jadi minyak, apakah nanti jadi nikel, apakah nanti macam-macam. Bahkan bisa jadi emas. Fa'idha antum minhu tukidun, maka tetahunya kalian bisa nyalain api. Bahkan yang ajaibnya lagi, rumputan dimakan sapi. Sapi kemudian mengeluarkan kotorannya, kotoran hewan. Terus disimpan gasnya. Jadi biogas, gas metananya. Terus jadiin kompor. Nah, namanya biogas. Ayah bunda di rumahnya udah pada pasang itu apa belum? Ntar di Cianjur mudah-mudahan kita miara kambing, miara sapi, biogas. Ntar kompornya nyalain pakai itu. Jadi simple, dari hijauan bisa kalian nyalakan api. Dan nanti yang lebih panjang lagi siklusnya, nah itu tuh yang bisa ratusan tahun, ribuan tahun. Nanti bisa jadi batu bara, dia bisa jadi minyak, bisa macam-macam. Jadi gas LPG. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi amat mampu, ala yakhluqu mislahum, menciptakan seperti mereka ini. Ini pertanyaan retoris yang nggak perlu dijawab. Bala wa huwal khallaqul alim, karena yang jawab itu yang nanya sendiri. Allah nanya, emangnya nggak mampu yang telah menciptakan langit dan bumi?
untuk menciptakan orang model mereka ini? Bala, tentu pasti dia bisa. Karena dialah Allah Al-Khallaq, Allah yang maha mencipta, Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Ya bunda, ada dua Asmaul Husna disebut di ujung ayat 81 ini. Apa itu? Al-Khallaq, Al-Alim. Biasanya yang kita sering ketemu As-Sami'ul Basir, Azizul Hakim. Nah ini Allah hadirkan Al-Khallaq, Al-Alim. Al-Khalaq itu maha pencipta, kalau bahasa Inggrisnya the creator. Allah yang maha meng-create. Al-Alim, Allah yang tahu segala-gala. Maka kalau ayah bunda pengen dapatkan rasa untuk bisa punya sifat seperti Allah ini, kalau pengen ilmu yang banyak, sering-sering menginvent, sering-sering membuat, sering-sering hidupkan jiwa kreatifnya ayah bunda. Maknanya apa, Sob? Kalau udah bisa bikin combro, jangan senang sama combro doang, belajar bikin misro, nah gitu kira-kira. Belum tahu caranya, Usbob. Nah, kalau belum tahu, cari ilmunya. Nah, itu yang disebut alim tuh. Cari ilmunya, nanti belajar bikin misro. Nanti kalau udah belajar, udah bisa bikin combro, misro, kira-kira apa nih yang sejenis kayak begitu? Risol misal. Ini pagi-pagi nyebut begini nih, udah pada sarapan belum ayah bunda? Belum. Jadi ada dua isim Asmaul Husna disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Khallaq, jadi dialah Allah yang maha mencipta. Al-Alim, dia yang maha mengetahui. Jangan pernah berhenti berkreasi ayah bunda sama ocehan-ocehan orang yang kagak penting. Pokoknya berkreasi aja. Dan tinggikan derajat kita dengan banyak berbuat kebaikan, menciptakan amal-amal soleh, terus disertai dengan ilmu yang benar. Al-Khallaq, Al-Alim. Dipegang tuh. Jadi orang mau ngoceh, orang mau nyakitin, tetap aja Allah Subhanahu wa taala terus mencipta langit dan bumi. Semua makhluk di dalamnya diciptain sama Allah. Setiap detiknya, setiap saatnya. Bahkan satuan-satuan di bawah detik sekalipun Allah terus mencipta. Dan Allah maha mengetahui. Nah, ini sifat ini ya bunda menjadi hiburan buat kita semuanya. Terus hidup ini harus mengkreasi amal-amal soleh. Tapi harus dengan ilmu yang benar. Jadi ilmu dari Allah. Dan usia kita nggak ada yang tahu. Ada yang Allah panjangin usianya sampai 100 tahun lebih. Ada yang usianya baru dilahirkan, udah nggak ada nyawanya. Jadi sebenarnya sesungguhnya nggak ada manusia yang tua. Hari ini kita sama Oma Syarifah, insya Allah punya waktu yang sama. Benar nggak Oma? 24 jam. Jadi sama-sama. Dan ayo berkreasi amal soleh apa yang perlu kita lakukan, kita ciptakan hari ini. Hari ini saya ngapain ya? Mau bikin quote buat status WA supaya orang-orang baca. Ayah bunda, mencipta itu akan membuat kita ini jadi lebih hidup, lebih senang, bahagia. Tapi kalau ngejalanin hal yang rutin aja, maka insya Allah ntar bosan. Bosan. Kemarin saya nganterin mami saya ketemu sama temennya, rumah temen, girang banget temen gitu. Dan beliau itu sama rupanya pernah kena serangan stroke juga. Jadi udah banyak yang lupa kata tante itu. Dan yang menariknya adalah, jadi sekarang aku nih, kata tante temannya mami itu, aku ngambil les piano katanya, sepekan 2 kali. Nah, ambil les piano, saya bilang iya Ustadz, supaya
mempelajari hal yang baru supaya sel-selnya yang di otak tuh nyambung lagi. Jadi selalu mempelajari hal yang baru. Jadi ayah bunda kalau udah pintar bahasa Arab, nah nanti belajar bahasa Inggris yang benar. Nanti kalau belajar bahasa Inggris sudah, ntar belajar bahasa Mandarin. Yang cari yang makin susah. Supaya apa? Otaknya itu terus terangsang-terangsang. Jadi mempelajari yang baru, menciptakan hal yang baru, dan nambah ilmu. Nambah ilmu. Jadi itu karenanya banyak banyak orang-orang yang menjadi inspirasi seperti Muhammad Sarifani. Alhamdulillah Allah anugerahkan beliau ada di tengah-tengah kita ini. Jadi inspirasi buat semuanya. Sama seperti almarhumah Bu Muriati Sudibyo, almarhumah. Ditanya, kenapa ibu sudah punya segala-galanya, sudah lanjut usia masih ngejar sekolah S3. Dan sama, jawabannya adalah mencari kesibukan, belajar sesuatu yang baru, dan itu selalu menciptakan yang baru dan pengen tahu, pengen belajar. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini adalah lembaran buku yang nggak pernah selesai untuk kita pelajari. Belajar yang baru. Nanti kalau pengen belajar lari, belajar sama Ayah Suwadi sama Bunda Dolaris. Kalau pengen belajar naik gunung, belajar sama Ayah Andung, sama Bunda Lucy. Kalau pengen belajar macam-macam, belajar aja. Belajar terus. Ingat ya, Allah kasih tahu Al-Khalaq Al-Alim. Jadi hidupkan jiwa kreativitas dan kemudian terus belajar tanpa berhenti. Jazakumullah, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.